Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam, sahabat GPB dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih setia Allah sajalah yang memperjumpakan kita dalam program Night Call GPB di hari Senin pada tanggal 1 September 2025. Bersama dengan saya, Pendeta John Temar dari GPB Jemaat Tiberias Sidoarjo. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar setiap firman yang kami baca mengajar dan mendidik kami, bahkan memberi kami pencerahan, dan kami juga terus menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Allah, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil atau terdapat dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-31. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-31, dengan satu ayat saja pada saat ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPB, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh sahabat GPB dimanapun dan kapanpun berada. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu ketika saya berjumpa dengan salah satu bapak di jemaat saya di GPB Tiberias, yang mungkin kami berjumpa berapa kali tapi tidak pernah saya melihat bapak ini menggunakan tongkat. Namun alangkah kagetnya saya karena dalam perjumpaan berikutnya sang bapak ini sudah menggunakan tongkat. Lalu saya bertanya kepada bapak ini, kenapa kemudian bapak menggunakan tongkat? Lalu sang bapak menjelaskan kepada saya, karena beberapa waktu yang lalu, waktu masih zaman beliau masih muda, ia pernah bermain bola, ia juga senang berolahraga, namun waktu dia bermain bola, ia mengalami cedera. Lalu berapa lama kemudian ia membiarkan, tetapi ia terus melakukan terapi, dan ia sudah merasa aman dan sudah nyaman ternyata. Namun dalam usia yang lanjut pada saat ini, kemudian itu kembali terasa. Dan saya kaget karena beliau harus menggunakan tongkat. Ternyata saya tanya, Om kok menggunakan tongkat? Lalu Om atau Bapak tersebut mengatakan bahwa tongkat ini sangat menolong saya untuk dapat beraktivitas, untuk dapat bekerja sehari-hari. Saya tidak bayangkan kalau tongkat ini tidak ada. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata tongkat memiliki fungsi yang sangat baik, dan tongkat memiliki fungsi yang sangat banyak. Karena ternyata tongkat juga merupakan sarana yang memiliki berbagai macam fungsi. Sekali lagi, tongkat memiliki sarana berbagai macam fungsi. Sekali lagi tadi, seperti alat bantu jalan untuk memberikan keseimbangan dan penopang supaya orang tidak jatuh ketika berdiri maupun berjalan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya oleh orang-orang yang mengalami tadi cedera atau mungkin karena lanjut usia. Dalam Alkitab sendiri, fungsi tongkat juga bermacam-macam, seperti Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah laut Teberau atas kehendak Allah, sehingga ia dapat melakukan keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika tulah pertama, di mana Musa juga mengubah tongkat menjadi ular. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tongkat juga dipakai oleh para gembala untuk menuntun gembalanya sebagai perlindungan diri dari makhluk buas dan sebagai sarana untuk menolong
ternaknya yang jatuh. Ternyata tongkat juga sebagai simbol kepemimpinan atau otoritas, baik itu raja maupun para nabi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka dalam perikop bacaan di malam hari ini kita akan melihat sosok hakim bangsa Israel yang ditetapkan oleh Allah sebagai alat Allah untuk menolong dan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan musuh-musuhnya dengan hanya menggunakan tongkat penghalau lembu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tongkat penghalau lembu ini dia mungkin berbeda dengan tongkat seperti yang orang-orang tua gunakan, tetapi mungkin fungsinya hampir sama. Kenapa? Karena tongkat penghalau lembu ini biasa disebut dalam bahasa Ibrani yaitu malmat. Sekali lagi malmat, yaitu tongkat penghalau lembu ini. Dia memiliki ruas yang besar, ujungnya ditaruh pelapis logam dan runcing. Ini dipakai untuk mengejutkan domba. Dalam rangka kalau misalnya ada domba yang keluar dari barisan atau dari kumpulan domba itu, maka biasanya sang gembala menggunakan tongkat ujungnya untuk memberi daya kejut kepada domba tersebut, sehingga domba itu kembali ke barisan atau mengikuti arahan dari sang gembala. Bahkan tongkat juga biasa dipakai untuk menghalau binatang buas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali sebelum kita melihat lebih jauh mengenai tentang bagaimana hakim Samgar yang menggunakan tongkat untuk menolong atau membela bahkan membunuh 600 orang-orang Filistin. Mari kita melihat sahabat GPB yang dikasihi Allah, yaitu bagaimana perikop saat ini. Sebelum kita lihat, maka saya mengajak untuk mengenal dan memahami kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Sefer Shoftim. Oleh karena penghakiman atas bangsa itu bersifat khusus, maka demikian pula dengan hakim-hakimnya yang memiliki tugas dan jabatan atas bangsa itu. Masa pemerintahan hakim-hakim dimulai dari Otniel hingga Eli. Hakim-hakim bangsa Israel berasal dari 8 suku yang berbeda-beda. Riwayat hakim-hakim secara berurutan dikisahkan di dalam kitab ini sampai akhir di pasalnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi dan kondisi bangsa Israel setelah Yosua mati sungguh sangat menyedihkan. Bangsa itu melakukan kekejian dan kejahatan di mata Tuhan dengan menyembah berhala. Itu dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-23. Penindasan dan peperangan terus berkecamuk pada masa itu. Tiap suku memiliki pemerintahannya masing-masing dan bertindak sendiri tanpa ada satu pemimpin bersama. Sehingga ini menyulitkan mereka bertindak untuk membela hidup mereka. Dari peperangan terhadap bangsa-bangsa lain, selama masa pemerintahan hakim-hakim, Allah menjadi Raja Israel yang istimewa dan memberikan hakim-hakim sebagai penolong dan membebaskan mereka. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, perlu juga kita ketahui bahwa pada zaman hakim-hakim, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan teokrasi, di mana Allah sendirilah yang kemudian menjadi kepala pemerintahannya, di mana segala sesuatunya bersumber dan berasal dari Allah, dan hakim-hakim menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang Israel yang sedang mengalami penindasan, ketika orang-orang Israel juga sedang ada di dalam diskriminasi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini terjadi ketika kita melihat dalam kisah Hamgar ini cukup menarik karena ini cuma satu ayat, bahwa kisah ini terjadi di sebelah barat daya Israel yang kemudian diduduki oleh bangsa Filistin, dan Samgar bangkit untuk melakukan perlawanan. Saudara-saudara, situasi dan kondisi bangsa Israel membutuhkan penyelamat, sehingga Samgar menyelamatkan bangsa itu.
Bagian dari negeri itu bersebelahan dengan wilayah orang Filistin yang penuh dengan perampok. Dan orang tidak dapat melalui jalan tersebut dengan aman dan terancam bahaya akan diserang dan dirampok. Mereka tidak berani tinggal di desa-desa yang tidak dijaga sehingga mereka terpaksa berlindung di kota-kota yang berkubu. Maka Allah membangkitkan Samgar untuk membebaskan mereka. Musuh-musuh yang dibunuh berjumlah 600 orang. Begitulah keterangan dan penjelasan yang diterangkan di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Dengan hanya menggunakan sebuah tongkat penghulu atau penghalau lembu atau mata bajak yang tadi kita tahu di ujungnya memiliki logam dan runcing. Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa Allah dapat menghancurkan musuh-musuhnya, bahkan dengan menggunakan alat sederhana atau alat dari pekerjaan sehari-hari manusia. Hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin bisa saja secara nalar kita, Hamgar yang seorang diri itu bisa menaklukkan atau mengalahkan bahkan membunuh 600 orang prajurit terlatih. Kenapa saya katakan terlatih? Karena orang-orang Filistin terkenal dengan orang-orang pandai besi, itu artinya alat-alat perang mereka adalah alat-alat yang berkualitas tinggi. Tetapi dengan tongkat penghalau lembu, Samgar yang adalah hakim ini mampu untuk melakukan pembelaan kepada orang Israel dan membunuh 600 orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah ini juga kita tahu bahwa hakim-hakim khususnya Samgar masuk di dalam hakim-hakim di mana ia berdiri sebagai pembela. Bahkan ia juga memberikan penilaian atau memberikan keadilan kepada bangsa Israel, termasuk dia juga ikut berperang di dalam peperangan untuk membela bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang tadi saya katakan bahwa seakan tidak masuk di akal ketika Samgar hadir untuk membela orang Israel dengan tongkat penghalau lembu. Kita bisa bayangkan, ia seorang diri, mampukah dia untuk melawan atau membela orang-orang Israel pada saat itu? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin itu ada dalam posisi kita akan mungkin berpikir bahwa kita akan pergi, meninggalkan, atau mungkin kita lari. Karena melihat dengan kemampuan orang-orang Filistin, dengan kemampuan mereka, dengan pandai besi, dengan kualitas senjata yang bagus, namun kita hanya menggunakan tongkat. Tetapi apakah kita mampu untuk melawannya? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita melihat kehebatan Allah di mana bukan Samgar yang berperang, tetapi Allah ada di pihak Samgar dan Allah ada di depan. Tongkat hanyalah menjadi alat dalam rangka untuk menyatakan dan penyataan kuasa Tuhan bahwa kemenangan ada di tangan Allah. Kemenangan ada di tangan Samgar karena kuasa Tuhanlah yang hadir dan Allah lah yang berperang atas orang-orang Israel. Allah lah yang berperang atas orang-orang Israel untuk membela mereka, dan orang-orang Filistin bisa kalah dengan 600 orang prajurit-prajurit yang terlatih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB, hari ini kita diajar dan diajak untuk selalu membuka pikiran, mata dan hati kita dan dapat melihat kuasa dan kebesaran Allah yang agung dan mulia, berkarya dan bekerja dalam hidup ini. Hal-hal kecil yang sederhana dapat juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya. Setiap orang dapat menjadi alat pekerjaannya yang kudus dan mulia bagi kehidupan ini. Hari ini kita juga harus menanamkan hal yang penting, yakni hidup percaya kepadanya dan melakukan seturut maksud dan firman-Nya saja. Ketika ia berkehendak, maka apapun dapat terjadi. Ketika Allah berkenan, ia akan menguatkan yang lemah dan menjadi alat untuk mewujudkan damai sejahtera, pembebasan, keselamatan, dan sukacita yang besar bagi hidup ini. Untuk itu kekasih Tuhan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang harus selalu mengandalkan Allah. Pribadi
di mana ketika kita berhadapan dengan pergumulan-pergumulan, tantangan, halangan, rintangan apapun itu, bahwa ingatlah bahwa Allah selalu ada bersama dengan engkau. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Persoalan, pergumulan, tantangan, halangan, rintangan yang begitu besar, seakan batu atau tembok yang begitu kokoh. Tetapi ketika engkau berjalan bersama dengan Allah, maka tongkat penghalau lembu itu akan bisa berubah menjadi alat yang mampu untuk memberikan pertolongan. Dan juga engkau akan mendapatkan kuasa dan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah saat ini firman Tuhan, perenungan kita di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPB dimanapun berada, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar dari Samgar. Kami juga boleh belajar bagaimana Samgar yang percaya dan memberi diri kepada Tuhan. Dengan sebuah tongkat ia dapat menaklukkan begitu besar tantangan yang ada di depannya. Ia juga dapat membela orang Israel. Pertanyaannya, siapakah Samgar? Samgar adalah seorang hakim yang mungkin kecil dari hakim-hakim yang lain. Tetapi Allah memakai Samgar untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah kepada orang Israel, sehingga kemenangan ada di pihaknya. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, halangan, rintangan, bahkan pergumulan-pergumulan yang ringan maupun yang berat di dalam perjalanan kehidupan kami. Namun Tuhan Yesus, kami tahu Engkau juga ada bersama dengan kami, sehingga hari ini dapat kami lalui dengan baik. Biarlah kami juga selalu menjadi pemenang. Saatnya ya Allah, kami akan beristirahat. Saatnya ya Tuhan, kami akan tidur. Kami tahu Bapa, ketika kami terlelap, kami tidur, kami tidak merasakan apa-apa. Tapi yang kami tahu, Allah tidak pernah tidur. Justru Allah selalu bekerja. Terlebih, Allah bekerja untuk memberikan pemulihan dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, pakailah kami, pakai setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga gereja-gereja Allah terus menyatakan kuasa Allah, dan gereja-gereja Allah terus menggunakan tongkat atau alat, bahwa sesungguhnya di balik alat itu ada penyertaan dan kuasa Tuhan yang memberi pertolongan, sehingga nama Tuhan terus diberitakan dan kuasa Tuhan dinyatakan, karena kebaikan-kebaikan Tuhan akan nyata melalui tantangan, rintangan, halangan itu. Inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Sang Penyerta dan Penolong kami, yang senantiasa menyelimuti setiap kehidupan kami, khususnya malam hari ini, kami berdoa. Amin. Sahabat GPB dimanapun berada, demikianlah Night Call hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.